Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk materi yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial. Kemudian bagaimana kita menggambar grafik dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial, di mana saling ada keterkaitannya ya, materi yang lalu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kalian bisa memahami dan tolong terus dipelajari ya, dan apabila ada materi yang kurang jelas tolong ditanyakan supaya materi yang lalu kalian sudah benar-benar memahaminya. Nah, kali ini kita masuk ke materi masih mengenai eksponensial, tapi materi dengan materi yang baru ya, mengenai persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Jadi ada dua ya, ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Kalau persamaan itu biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda kurang dari, lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih besar dari atau sama dengan. Nah, jadi letaknya perbedaannya ada di tanda ini ya. Nah, kali ini kita akan belajar memahami bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Bentuk persamaan eksponensial ini terbagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Ini apabila bentuknya seperti ini, nanti yang kita ambil fx sama dengan m. Kenapa yang diambil pangkatnya? Nah, coba diperhatikan ya. Untuk menggunakan bentuk ini, bilangan pokok atau basisnya ini harus sama. Kiri maupun kanannya harus sama. Oke. Kemudian yang atasnya ini, pangkatnya ini yang sebelah kiri itu berupa pangkat persamaan. Yang sebelahnya itu, yang sebelah kanannya dia pangkatnya berupa bilangan. Oke. Kalau sudah seperti ini bentuknya, atau kalau kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, yang kita ambil hanya pangkatnya saja, yaitu fx sama dengan m. Ini dia yang kita ambil nanti ya. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. Dengan syarat A-nya harus lebih besar dari 1, A-nya tidak boleh sama dengan 1, itu syaratnya. Nah, langsung kita masuk ke contohnya. Misalkan contohnya kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berikut. Yang pertama, 5 pangkat X kurang 3 sama dengan 25. Oke, kalau kita perhatikan ini bilangan pokoknya beda atau sama? Berbeda ya. Sebelah kiri dia bilangan pokoknya 5, sebelah kanan bilangan pokoknya 25. Apakah ini bisa disamakan tidak atau tidak bisa disamakan atau tidak bisa? Ternyata ini bisa disamakan ya. Nah, jadi bilangan pokok yang sebelah kiri itu tetap kita tuliskan 5 pangkat X kurang 3. Yang sebelahnya lagi yang 25 itu kita jadikan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu kan berarti 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Oke, ini supaya kita menyamakan bilangan pokoknya supaya sama. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, berarti yang kita ambil hanya pangkatnya saja. Ingat, hanya pangkatnya saja yang kita ambil. Oke. Nah, 5-nya tidak usah ya. Ini anggapnya kita hilangkan yang bilangan pokoknya. Yang penting dia sudah sama. Kalau dia sudah sama, tinggal ambil pangkatnya saja. Nah, kita tuliskan pangkatnya. X kurang 3 sama dengan 2. Hanya pangkatnya saja yang diambil ya. Kalau 5-nya tidak usah. Anggap kita hilangkan saja. Kemudian X kurang 3 sama dengan 2. X-nya tetap ya. Karena yang kita cari nilai X-nya. X sama dengan 2. Yang min 3-nya dipindah ruaskan ke sebelah jadi plus 3. Berarti X sama dengan 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, ini kita kalau bisa harus diuji dulu ya, supaya kita bisa melihat apakah hasilnya ruas kiri dengan ruas kanan sama. Karena kan persamaan, kalau persamaan otomatis kiri dengan kanannya nilainya harus sama. Masukkan aja nilainya 5 ke dalam X ini. 5 kurang 3 hasilnya berapa? 2 kan? Berarti 5 pangkat 2 berapa? 25. 25 sama dengan 25. Sama kan ruas kiri dengan ruas kanannya. Nah, kalau ruas kiri dengan ruas kanannya sama,
ketika kita memasukkan nilai X-nya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X kurang 3 sama dengan 25 itu adalah 5. Itu jawabannya. Jadi yang kita cari itu adalah nilai X-nya ya, atau himpunan penyelesaiannya. Hanya ada satu. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, ada akarnya nih. Akar 8X kurang 1 sama dengan 1/4 diakarkan pangkat 3 ya. Oke, bentuk yang ini kita ubah. Nah, masih ingat kan kalau ada soal seperti ini? Misalkan akar 4 itu berapa nilainya? 2 kan? Ya. Kalau misalkan kita pakai cara yang ini untuk mengeluarkan akarnya, berarti misalkan 4. Ini kalau dikeluarkan akarnya biasanya dijadikan 1/2 ya. 1/2. Nah, kemudian ini 4-nya kita uraikan menjadi 2/2. Kalikan 1/2. Nah, ini sifatnya kita gunakan ya yang kalau ada pangkat di dalam dengan luar kalikan. Berarti 2 dikalikan 1/2 hasilnya adalah 1 kan. Nah, ternyata hasilnya juga sama. Hasilnya 2. Jadi ingat, kalau misalkan kita mau menghilangkan akarnya, sebenarnya akarnya nggak hilang ya. Ini kalau kita keluarkan akarnya dia jadi pangkat 1/2. Nah, sama seperti yang ini ya. Nah, ini kalau kita tarik akarnya, dia menjadi 8 pangkat X kurang 1/2 ya. X kurang 1/2 sama dengan 1/4 dalam kurung pangkat 1/3. Jadi kalau ada 3-nya di sini, nah ada 3-nya otomatis di sini pakai 3 gini ya. Nah, gitu. Kalau ada 3-nya di sini. Oke. Ini tadi kalau dia tidak ada pangkat di luar akarnya, berarti di sini dia 1/2. Tapi kalau di sini ada di luarnya ada 3, berarti dia 1/3 ya. Nah, ini pernah dipelajarin di SMP juga. Nah, setelah itu ini kita ubah bentuknya. Ini kita ubah karena apa? Karena ini bentuknya belum sama ya, supaya kita samakan bilangan pokoknya. Kemudian 8 dengan 4 ini kan beda nih, 1/4 nih. Berarti harus kita ubah dulu. Yang 8-nya kita ubah menjadi 2/3. 2/3 itu kan 8 nih. Kemudian X kurang 1/2-nya tetap di luar ya. Sama dengan 2/4. Nah, 1/4. Oke, 1/4-nya ya. 1/4 lagi. Ini masih berdasarkan sifat-sifat eksponen ya. 1/4 itu kan berarti 1/2 Ini kalau kita ubah menjadi 1/2 Ini kalau kita menggunakan sifat eksponensial jadinya 2/-2 ya kan. Nah, begitu juga yang ini. Ini Ibu menjelaskan yang 1/4 ya, kenapa hasilnya 2/-2. Jadi 1/4-nya, 4-nya kita ubah dulu menjadi 2/2. Baru kita menggunakan sifat eksponensial yang 1/a⁴n. Ini kalau diubah menjadi a⁻n. Itu sifat-sifat eksponensial. Jadi masih ada kaitannya dengan sifat-sifat eksponensial ya. Nah, kemudian hasil yang ini nanti dilanjutkan lagi ke bagian sini. Nah, kalau ini yang ini tetap ya, 2/3 di dalam kurung X kurang 1/2 ya. Jadi 3-nya ini kita kalikan dengan X kurang 1/2. Oke, sama dengan ini kemudian -2 dikali 1/3 itu hasilnya adalah -2/3. Nah, setelah itu kita lihat ternyata bilangan pokoknya sudah sama ya dari hasil yang kita cari tadi. Nah, tinggal kita ambil pangkatnya saja. Berarti 3 dalam kurung X kurang 1/2 sama dengan -2/3. Ingat ini jangan lupa ya, ini tidak digunakan lagi. Oke, kita anggap itu hilang atau kita coret ya. Kemudian 3 yang ini kita kalikan ke dalam tanda kurung ya. 3 kali X, 3X. 3 dikali -1, -3/2 sama dengan -2/3. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 3X kurang 3 ini kita kalikan dengan 3 ya. Bentuknya seperti ini.
2 dikali min 2 hasilnya min 4. Oke. Kemudian 3-nya kita lanjutkan, kalikan dengan yang di dalam sini. 3 dikali 3 9x, 3 dikali min 3 hasilnya min 9 sama dengan 4. Nah, setelah itu dilakukan perpindahan ruas. 9x sama dengan min 4, ini min 9 pindah ruas ke sana jadi plus 9. Berarti 9x sama dengan min 4 tambah 9 hasilnya 5. Kita dapatkan x-nya sama dengan 5 per 9. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, silahkan kalau ragu-ragu ini jawabannya atau bukan, silahkan diuji. Jadi masukkan nilai 5 per 9 ini ke bagian ini. Kalau hasilnya benar, nah ruas kiri dengan ruas kanannya sama seperti yang tadi kita uji ya. Berarti jawabannya himpunan penyelesaian dari akar 8 pangkat X kurang 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/4 itu adalah hasilnya, himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 9. Ini jawaban untuk yang contoh kedua. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Nah, bagian B ini sifat yang kedua lagi ya. Tadi kan Ibu bilang ada 6 bentuk. Ini bagian bentuk yang B-nya atau yang keduanya. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini sama juga. Cuman bedanya kalau pangkatnya ini yang sebelah sini dia persamaan, sama kayak tadi ya. Ini sama juga. Kalau ini tadi bilangan ya sebelah kanannya. Nah, kalau untuk yang bentuk kedua ini dia persamaan juga. Jadi dua-duanya bentuknya persamaan. Oke, sama juga. Kalau ininya bilangan pokoknya sama, berarti yang diambil hanya pangkatnya saja ya. Ini begitu juga untuk yang bentuk kedua. Kalau dua-duanya ini sama, bilangan pokoknya, pangkatnya saja yang diambil. Fx sama dengan Gx. Syaratnya juga sama, nilai A-nya harus lebih besar dari 0, A nggak boleh sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh ya, nah contoh yang pertama. 2 pangkat X kuadrat ditambah 3X tambah 4 sama dengan 4 pangkat min X kurang 1. Nah, kalau kita perhatikan bilangan pokoknya ini beda kan. Yang sebelahnya 2, yang sebelahnya 4. Yang mana yang harus kita ubah? Yang 4 ya, yang kita harus ubah. Kalau 2-nya kan nggak bisa nih. 4 yang kita harus ubah supaya sama dengan yang kirinya. Kita tulis tetap ya, 2 pangkat X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan 4-nya ini kita jadikan 2 pangkat 2. Kita kasih tanda kurung ya. Min X kurang 1. Jangan lupa dikasih tanda kurung. Kemudian ini bentuknya hasilnya sudah sama. Nah, hasilnya sudah sama nih bilangan pokoknya. 2 dengan 2 ya. Tinggal kita ambil pangkatnya saja. Berarti X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan 2 dalam kurung min X min 1. Nah, selanjutnya X kuadrat tambah 3X tambah 4. 2-nya kita kalikan ke dalam tanda kurung. 2 kali min X min 2X. 2 dikali min 1 min 2. Nah, kemudian kita lakukan perpindahan ruas. Ini ada X kuadrat nih. X kuadrat tambah 3X. Yang ini kita kumpulkan ya, yang sama, yang sukunya sejenis ya. 3X ini pindah ruas jadi positif 2X. Plus 4 ini kita pindah ruaskan jadi plus 2 ya. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian yang sejenis kita jumlahkan. X kuadratnya tetap. Ini kita bisa jumlahkan 3X tambah 2X itu 5X. 4 tambah 2 6. Berarti hasil persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, biasanya kalau persamaan kuadrat ini harus kita faktorkan. Mungkin di pelajaran wajib sudah diajarkan ya bagaimana cara memfaktorkan. Nah, hasil pefaktorannya adalah dalam kurung X tambah 2 X plus 3. Oke, hasil himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 2, X sama dengan min 3. Nah, terlebih dahulu nilai X sama dengan min 2, X sama dengan min 3 ini harus diuji dulu. Apakah ini jawabannya atau bukan? Apakah ini himpunan penyelesaiannya atau bukan? Kita uji min 2-nya dulu ya. Kita masukkan ke bagian ini. Kemudian bagian ini. Kalau ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, berarti X sama dengan min 2 itu jawabannya ya. Kemudian kita uji lagi. X sama dengan min 3. Nah, nanti kita lihat apakah hasilnya sama. Nah, ini ada Ibu uraikan cara mengujinya ya.
Jadi kita masukkan min 2-nya ke E kuadrat yang ini ya, maksudnya dengan yang ini ya. Nah, setelah kita masukkan hasilnya 2 ya. Nah, kemudian dimasukkan lagi ke yang ini. Nah, hasilnya adalah 1. Oke, ini pangkatnya ya tadi yang kita masukkan ya. 2. Nah, tadi kan hasil yang ini tadi 2 nih. Berarti 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 2 kan 4 nih, sama dengan 4 pangkat 1 kan hasilnya 4. Nah, setelah kita lihat ternyata hasilnya benar ya. Ruas kiri dan ruas kanannya 4. Berarti nilai X sama dengan min 2 itu himpunan penyelesaian. Kita uji lagi. Yang X sama dengan min 3. Kita uji X sama dengan min 3 ya. Nah, ini X sama dengan min 3. Nah, kita masukkan lagi nilainya. Yang sebelahnya ini pangkatnya 4 ya, sebelah kirinya, sebelah kanannya pangkatnya 2. Nah, setelah diuji masukkan nilainya ke sini ya. Nah, yang ke sini. Tadi hasilnya tadi 2 pangkat 4 ya. Sebelahnya 4 pangkat 2 ya. Oke, 4 pangkat 2. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanannya hasilnya sama kan? Oke, kalau ini sama berarti jawaban kalian sudah benar, sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapat ada 2, yaitu min 2 dan min 3. Nah, dari hasil yang ini tadi jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan min 3. Oke. Kita akan lanjutkan video selanjutnya ya.